Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar serta memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita saat ini, khususnya dalam menyikapi penggunaan media sosial. Semoga apa yang akan disampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar senantiasa menjaga diri dan keluarga dari pengaruh buruk dunia digital. Media sosial saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di desa maupun tinggal di kota, dari kalangan muda hingga yang sudah sepuh, menjadikan media sosial sebagai ruang untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan media sosial, setiap orang memiliki keleluasaan untuk meninggalkan komentar, memposting apapun itu, mengunggah foto, video, bahkan tak jarang dari kita yang menyebarkan konten-konten yang tidak bermanfaat tanpa mempertimbangkan akibat yang bisa ditimbulkan. Interaksi yang dilakukan secara serampangan di media sosial bisa berdampak buruk di kemudian hari, baik bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita. Sebagai contohnya, mengunggah informasi pribadi secara sembarangan bisa menjadi peluang bagi seseorang penipu untuk menyamar, meretas akun, atau bahkan bisa menipu keluarga kita. Contoh lainnya, jejak digital yang buruk dapat merusak reputasi seseorang, yang pada akhirnya menyulitkannya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang paripurna menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa berhati-hati dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan lisannya, sebab lisan yang tidak dijaga bisa berdampak buruk baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun terhadap orang lain. Lisan di sini yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk ucapan secara langsung di dunia nyata, tetapi juga termasuk tulisan atau ketikan jari kita di media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan menjaga lisannya dengan selalu berkata yang benar. Maka Allah pun akan memperbaiki amal perbuatan mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186 menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjaga lisannya akan dibimbing oleh Allah dalam segala perbuatan dan ucapannya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keselamatan hidup, termasuk dalam konteks hari ini menjaga jemari kita agar tidak digunakan untuk menyebarkan hal-hal yang buruk di media sosial juga merupakan bagian dari menjaga lisan. Sebuah hadis mengatakan yang artinya, Uqbah bin Amir berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Nabi menjawab, "Hendaknya rumahmu memberimu kelapangan dan menangislah atas dosamu." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga lisan kita sendiri, dan dalam konteks saat ini termasuk menjaga jari jemari kita dari tindakan yang tidak pantas di media sosial.
itu adalah menjadi bagian dari keselamatan dan keluarganya, termasuk dalam menjaga dari dampak buruk media sosial tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, ayat ini sebagai perintah Allah agar umat Islam memberikan pendidikan yang baik kepada dirinya dan keluarganya dengan mengajarkan hal-hal yang positif dan menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Kesimpulan dari khutbah ini adalah, marilah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, berhati-hatilah dalam meninggalkan komentar, dalam mengunggah informasi pribadi maupun keluarga, dan jangan sampai media sosial yang kita gunakan justru menjadi bumerang bagi kita sendiri di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam menggunakan lisan dan jemari kita untuk hal-hal yang diridhoinya. Semoga kita dan keluarganya yang kita sayangi terjaga dari fitnah dunia maya dan selalu berada dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pengingat dan bekal dalam menjalani kehidupan di era digital. Mari kita bijak dalam bermedia sosial, menjaga lisan dan jemari kita agar tidak menjadi sebab datangnya mudarat bagi kita maupun bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap ucapan dan perbuatan, serta melindungi kita dan keluarga dari segala fitnah dunia maya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.